Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan kepada penonton pemirsa yang ada di Facebook saya, dan jangan lupa ya, kalau nantinya masuk YouTube itu di script itu ya berilah penilaian, kalau tidak baik ya tidak perlu. Pada sore hari ini saya akan membaca kembali kitab tafsir Jalalain yang sering dipelajari ini di pondokan. Jadi di sini kemarin yang kita sampaikan itu tafsir suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu jumlah khabariyah qasad biha sana'i 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikul jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaq li ayyahmaduhu wallahu alimu 'alal ma'bud bihaqqi. Terus sambungannya Rabbul alamin ay malikul jami'ul khalqi minal insi wal jin wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yadlu alaihi alam yuqala alimul insi wa alimul jin ila ghairi dhalika wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wa nun aw law al-ilmu ala ghairihim atau al-alimu ala ghairihim. Wa huwa min al-alamati li'annahu alamati ala mawjudah. Terus semuanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dibaca Dzir-Rahmatan wa hiya iradatul khaira li ahlihi. Maliki yaumiddin ay al-juz'u wa huwa yaumul qiyamah wa khassa bi dzikri li annahu la maliku zahiran fihi li ahadin ila Allah ta'ala bid dalil. Limanil tafsirnya ada sambungan limanil mulkul yaumalillah. Wa min qira'a maliki fa ma'nahu malikul amra kullihi fi yaumil qiyamah ay huwa mawsufu bi dzalika daiman ka ghafiri dzambi fa sahha wa qa'nu sifati li ma'rifah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay la khassaka bil ibadah min tauhid wa ghairihi wa yutlub li wa talib wa bi talibul ma'munati 'ala al-ibadah wa ghairiha ihdinas siratal mustaqim ay irsyadna ilaihi wa yubaddilu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah wa yubaddilu min alladzi bi salatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa tafsirnya wa humul yahudi wala wa tafsirnya wa ghairi adh-dhalin wa hum min nasara wa nakatihi badal ya badal ini badal idhofah muhtadin liyasu yahudan wala nasara wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nah, para penonton sekalian, mari kita kaji tentang kita jumlahkan secara keseluruhan tafsir tersebut. Alhamdulillah itu jumlah daripada khabariyah qasadu biha tana'i 'ala Allahi
bi madmuniha min annahu ta'ala malikul li jami'il ahadi min al-khalqi aw mustahaq bi anna yahmadu wallahu alimul 'alal ma'budu bi'aqab. Nah jadi nakainya jadi nangagan alhamdulillah itu jumlah semuanya dikhabarakan bahwasanya bahwa Allah Ta'ala itu patut dipuji. Amin. Annahu Ta'ala Malik itu adalah mempunyai, Malik itu suatu kalimat yang bisa ditunjukkan kepada sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sifat Allah itu Malik. Artinya dia meyakini dan dia percaya kepada ada yang lebih maha dahsyat di dunia ini, lebih dahsyat di dunia ini, yaitu Malik li jami'i samunyaan alhamdulillah. Nang pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah. Nah, jadi alhamdulillah minal khalqi au mustaha bi ayyahmaduhu. Jadi nang pantas daripada, kalau khalqi berarti itu bukan makhluk. Khaliq minal khalqi daripada apa nang diciptakan. Al mustahaq, mustahaq itu atau yang pantas dibenarkan itu, yang dipuji itu adalah di ayyahmaduhu. Nah jadi layak di ayyahmaduhu itu bahwa yang dipuji itu hanya Allah. Amin. Yang dipuji itu hanya Allah. Nah, wallahu alimu 'alal ma'budu bihaqqi. Nah, dan Allah itu mengetahui 'alal ma'bud kepada hambanya bihaqqi dengan sebenarnya. Jadilah orang kada pinandu lawan Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Wajar kata-kata Allah lillahi ta'ala diucapkanlah keseharian dengan kata-kata sumpah, yang ucapan itu seharusnya tidak layak itu diucapkan. Tapi kenyataannya umat Islam itu kadang merasa bahwa memiliki, bahwa nama Allah itu adalah suatu kalimat yang sangat sakral dalam suatu keyakinan, dan jangan dianggap itu remeh kalimat Allah. Misalnya kita dalam berkawal, di dalam berkawalan itu kita ini mau menyatakan kebenaran yang ada pada hati kita, lalu kita mengucapkan billahi ta'ala, padahal permasalahan ini permasalahan yang tidak pantas untuk menggunakan kalimat Allah. Karena sesuatu yang dirasakan, yang diyakini, lalu dia mengungkapkan sesuatu itu seharusnya, misalnya kita berbicara menyangkut unda nang minjam sepeda nyawa, unda nang minjam, demi Allah unda nang minjam, padahalnya kan minjam, justru dijualnya. Kalimat Allah itu kada layak seperti itu, jangan diremeh-remehkan. Nah, kenapa? Karena wallahu alimu 'alal ma'budu bihaqqi. Jadi Allah Ta'ala itu telah buat kita abdu, mengabdi kepada bihaqqa, dengan yang sebenar-benarnya. Siapa yang sebenar-benarnya itu? Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin itu? Maliki jami'ul khalqi minal insi wal jin wal malaikati wad dawabi wa ghairi. Stop situ. Nah, jadi Rabbul Alamin pula. Rabbul Alamin itu Malik, itu sifat daripada Tuhan. Jami'ul khalqi, bukti bahwa dirinya itu raja atau maha pencipta, atau dia memiliki sifat yang sangat tidak ada tandingannya. Nah, sehingga dikatakan jami'ul khalq, dia menjadikan semuanya makhluk yang diciptakan atau semua yang diciptakannya diantaranya adalah minal insi wal jin,
manusia dan jin, wal malaikat wal dawab, dan malaikat dan selain daripada malaikat itu. Selama itu makhluk berarti itu alam. Kalau bukan makhluk berarti itu sang pencipta. Kalau sang pencipta berarti dia mempunyai hak paten yang tidak bisa dituruti, ditiru oleh yang lain. Apakah itu Tuhan yang lain tidak punya hak untuk dipuji selain daripada hak karya cipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu alamin. Nah, jadi makna alamin ini, Rob itu adalah Tuhan yang menjadikan alam. Nah, Maliku jami'ul khalqi min al-insi wal jinni wal malaika wad dawabi wa ghairihim. Artinya nangaran semuanyaan kata-kata Malik itu menunjukkan sifat Allah bahwa ia mampu menciptakan semuanyaan makhluk, diantaranya manusia, jin, malaikat, wad dawab wa ghairihim, dan semuanyaan daripada yang lain daripada itu. Semuanya itu ciptaannya. Wa kullu minha, dan semua itu daripada Allah. Ya Allah mutlak alaihi, bahwasanya itu mutlak. Ayat Allah alaihi alam, bahwa selain daripada Rabb sang pencipta itu adalah alam. Ya qala alimul insi wa alimul jin wa ila ghairi dzalika. Nah, jadi nangaran alam manusia dan alam jin ila ghairika, atau selain daripada demikian itu, wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wal nun. Nah, jadi kesemuanyaan itu menunjukkan pada keseluruhannya, membuktikan bahwa tafsir ini menyatakan bahwa nang layak itu, yang pantas itu, yang dipuji adalah Rob. Rob buktinya apa? Karya Rob, karya Allah. Apa itu karyanya? Sehingga membuktikan bahwa itu betul-betul Rob memiliki sifat Malik. Malik artinya apa? Yang menguasai seluruh alam. Jadi Malik itu sifat. Nah, kalau dalam bahasa ilmu nahwu, bil ya wa nun ini menunjukkan jamak lah, jamak semuanya. Daripada semua itu, makanya di sini alamin ada ya dan nun, itu menunjukkan kalimat itu jamak menyatakan bahwa semuanyaan makhluk yang ada di alam semesta ini adalah karya Allah, hak cipta Allah, hak fitur Allah yang tidak bisa dipungkiri bagi orang-orang yang berakal seperti manusia dan jin. Nah, jin dan manusia ini diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengabdian kita kepada Allah itu harusnya ada tuntunan yang bisa membawa kita kepada suatu arah, ke titik yang benar. Dari titik yang awal akan ketemu dengan titik yang akhir, titik yang akhir akan ketemu lagi dengan yang awal akan ketemu lagi dengan yang akhir. Zahir wal batin. Begitu. Silakan komentar bagi, kalau ini saya salah tolong dibetulkan ya. Jadi setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah lirrahmatan wa ya iradatul khair li ahlihi. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman rahmatan. Rahmatan itu menunjukkan ciptaannya, langit dan bumi, alam semesta, para nabi, dan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Itu hak itunya Allah menyayangi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebab apa? Itu hak karyanya, wajarnya menolong orang
nangkar patuh lawan, tidak tunduk kepadanya, tidak ma'bud kepadanya, atau tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhannya. Tapi Allah toleransinya sangat besar sekali. Sebab apa? Sebab dia bersifat Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman ini bisa menimbulkan kata rahmatan. Nah, ini nahu beserta balaghah. Kalau kita kadang ngerti nahu atau syarab dan balaghah, kita kadang bisa memaknai ini. Makanya ini tafsir Jalalain ini dipelajari oleh para santri. Nah, untuk penambang pemahaman itu harus banyak kita baca. Nah, tidak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah. Dia punya sifat penyayang, rahmatan tafsirnya. Rahmatan, penyayang, maha pengasih. Pengasih di antara yang pengasih yaitu Ar-Rahman. Rahman, bukti dia Rahman, dia ciptakanlah kehidupan di alam semesta ini dengan sebutan rahmatan. Jadilah alam semesta ini, terjadilah adanya para nabi-nabi, terjadilah surga dan neraka, terjadilah baik dan jahat, itu datang daripada rahmatnya Allah. Makanya dibalik bala belum tentu itu bala, bisa jadi itu yang namanya bala menjadi rahmat. Dibalik rahmat bisa menjadi bala. Rahmat itu identik dengan kesenangan, tapi dibalik kesenangan itu ada tangisan. Di balik kesenangan itu nanti dia akan berakhir dengan apa? Kesedihan, kesengsaraan. Berarti tidak enak kalau kita dapat rahmat tapi kita tidak menikmati. Yang lebih indah itu dapat rahmat dan kita menikmati secara zahir dan batin kita. Inilah makanan batin. Jadi saudara-saudaraku yang sekolah-sekolah agama, mohon maaf, di kitab ini kita harus banyak mempelajari ilmu nahu, sorof, balaghah dan mantik, termasuk ilmu bayan. Kalau kita tidak belajar ilmu mantik dan ilmu bayan, kita tidak bisa menafsirkan kepada bahasa yang sekira-kira pas apa? Pas sesuai dengan zamannya. Ini zaman berkembang, semakin hari semakin berhias di dunia, semakin hari semakin indah, semakin tahun, semakin setiap bulan, setiap tahun pergeseran masa ke masa, dunia terus bebenah apa? Bebenah lebih cantik dan lebih indah hingga menjanjikan bahwa setiap yang merasakan itu seolah-olah dia hidup selama-lamanya. Padahal di balik semua itu kematian yang dituju. Itu sebenarnya. Perhatian penonton Facebook yang saya hormati, mudah-mudahan Anda bisa mengerti dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Maliki qiraah itu kalau dibaca Maliki famaknahu malikul amr. Nah, artinya maka makna daripada Maliki itu al-amru kullihi fi yaumil qiyamah. Artinya pada hari kiamat kena. Makna Malik itu dialah yang merajai, dia yang menghitung secuil kesalahan kita. Kita di hari kiamat mungkin tidak bisa berteman dengan anak kita di surga kalau kita masuk surga. Mungkin ibu kita tidak bersama kita dengan di surga, belum tentu sama. Adakah nanti di hari kiamat itu antara anak dan bapak dihitung oleh Allah? Tidak ada. Semuanya dikumpulkan, semuanya harus bertanggung jawab. Baik dia seorang bapak, ibu, anak, dan keluarga, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pandang bulu dalam hal ini. Karena anak itu transit lahirnya dari seorang ibu, itu cuma tempat transit. Makanya Ar-Rahim, kita tadi bicara tentang rahmatan. Rahmatan berarti kita membicarakan sifat Ar-Rahman, bahwa Ar-Rahman Allah menyayangi semua ciptaannya,
semua makhluknya, semua insan, semua makhluk, semua yang ada di alam, karena itu ciptaannya, dia yang akan menjaga ciptaannya itu tadi. Tugas orang yang mendapat rahmat adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, dan kita mengungkapkan rasa syukur pada hati dan perbuatan kita dan kata-kata kita memuji Allah. Itu karena dahsyatnya, indahnya begitu rancangan Allah dalam merancang kehidupan dunia. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang senyum, ada yang mesah, ada yang tertawa, ada yang menangis. Itulah kehidupan dalam bentuk rahmatan, hingga kita tidak membedakan. Kita kalau melihat agama, walaupun kita beda keyakinan, beda suku, beda bahasa, tapi Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam bersifat rahmatan, seperti Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat. Berarti setiap umat Nabi Muhammad, setiap umat Islam harus dan wajib menaburkan rahmat kepada kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, bahkan orang yang tidak seagama dengan kita, bahkan makhluk yang lain pun berhak untuk dihormati. Pohon, gunung, batu, tanah, dan isi, dan laut, ikan, dan sebagainya. Semua itu adalah rahmat Tuhan yang Allah jaga. Tapi siapa yang pandai bersyukur akan rahmat itu, itulah jalan yang terbaik. Tapi kalau orang lupa ini rahmat didapat dari mana, dia tidak mengerti mau dibawa kemana ini rahmat ini, dia tidak menaburkan rahmat, berarti konsep kehidupan orang itu tidak mengerti mau kemana dia. Kita hidup tujuannya adalah menuju kematian, yang kematian setelah mati yang lebih indah, tidur yang panjang, kita akan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat itu. Akhirat ini masuk ke dalam rukun iman yang keenam bagi kita setiap umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, terus di sini huwa mausufu bidzalika ghafir dzambi fasaha wa qam'ihi sifatil ma'rifah. Nah, maka orang yang mengenal akan sifat Allah lah, orang yang mengenal maus wa qam'ihi sifatil ma'rifah, sifat itu jelas sifat Allah. Ma'rifah itu dikenal. Yang paling dikenal di sini adalah Malik. Malik itu adalah sifat Allah yang tidak bisa ditolak, dan Allah akan disebut raja pada hari kiamat. Tidak ada raja yang lain selain daripada Allah. Kita sambung langsung saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf, tertinggal tafsir daripada Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman tadi sudah jelas rahmatan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menabur rahmat. Rahmat itu berupa kebaikan. Tidak bisa dengan uang, dengan pemikiran. Tidak punya pemikiran dengan tenaga. Itu adalah menabur rahmat. Kita saling memberi, itu adalah rahmat. Siapa yang suka memberi, berarti dia menyifati rahmat. Kalau orang yang bersifat rahmat, berarti dia menyifati sifat Tuhan yang namanya Rahman. Makanya Rahman, rahmatan. Karena sumber kalimat rahmatan itu berasal dari kata Rahman atau Ar-Rahman. Ar-Rahman itu menunjukkan sudah izin,
menunjukkan mewujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan bukti Rahman. Buktinya Rahman ini apa? Rahmatan. Ya adanya semesta alam ini. Coba kita lihat langit membawa rahmat atau tidak? Ya membawa rahmat langit. Dia akan hujan. Yang namanya es itu, salju itu sumbernya itu pentulan matahari ke bulan. Karena bulan itu identik banyak dengan saljunya, maka timbul cahaya pentulan bulan itu pada es. Berarti Al-Quran sudah bicara tentang teknologi. Al-Quran sudah berbicara tentang teknologi yang sudah sangat maju. Kecerdasan seseorang bukan dengan kuliahnya. Kecerdasan seseorang bukan karena dia banyak menuntut, tetapi kecerdasan orang adalah menunjukkan bahwa rahmat pada seseorang itu dia bisa berbagi tentang rahmat itu. Itulah manusia yang cerdas. Kenapa? Dia membawa rahmat kepada yang lain, menaburkan kasih sayang kepada yang lain. Dia mementingkan orang daripada mementingkan dirinya. Yang penting orang selamat, dirinya pun juga walau dalam keadaan susah dia tidak akan mengeluh dan mengadu kepada siapapun. Kalau itu bersumber dari rahmat, berarti rahmatan. Kita harus siap menghadapi hidup dengan rahmat. Tapi ingat, di balik rahmat bisa menjadi bala. Di balik bala ada rahmat. Contoh, itu dulu di Martapura banyak itu mau dibangun suatu bangunan yang beda keyakinan dengan kita. Nah, itu tidak ada izin dari bupati. Tahu-tahu ada izin, maka terjadilah demo besar-besaran. Tapi yang demo itu bukan kiai, bukan ulama, tapi pemabuk, peminum, tukang beca, tukang ojek, amok. Walaupun begitu akidah mereka, ya, walau begitu jeleknya perilaku mereka, tapi di balik semua itu ada rahmat. Kenapa? Dia tidak ingin keyakinannya diinjak-injak. Dia tidak ingin keyakinannya kepada Allah, kepada agama Islam ini. Dia tidak ingin agama Islam ini dibikin susah. Umatnya yang mayoritas juga tidak ingin dibikin susah. Inilah orang yang menabur rahmat. Jangan dikira itulah rahmatan ilahiyah, rahmat ketuhanan. Kalau rahmatan lil alamin itu Rasulullah akan menaburkan rahmat, mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dan mengajarkan kepada manusia melarang hal-hal yang dilarang yang tidak terbaik. Itu tugas beliau. Dan kita sebagai umat akhir zaman ikut menabur rahmat itu. Ikut. Itu. Jadi kalau Ar-Rahim itu beda. Ar-Rahim, rahim itu identik dengan wanita. Wanita itu punya rahim. Rahim itu bisa menumbuhkan benih anak hingga menghasilkan memproduksi manusia. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang lebih luas lagi adalah Ar-Rahim itu khususnya Allah Maha Pengasih rahmatan, penyayang. Yang paling disayangi Allah adalah orang yang memelihara rahmat yang baik, yang rahmat itu dijaga, dipelihara berupa ilmu pengetahuan, berupa teknologi, berupa pengetahuan, berupa kemampuan, action dalam melaksanakan segala sesuatu ibadah, action di luar daripada ibadah, komitmen hanya kepada Allah, tujuannya untuk Allah. Itu. Terus kita sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu aku mengabdi ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Tapi jangan salah paham. Cara menjemput untuk mengabdi kepada Allah itu memerlukan ilmu, pengetahuan tentang hukum fikih. Pelajarilah itu hukum fikih. Pelajarilah itu tauhid. Itu iyyaka na'budu. Ini menyangkut pengabdian kita kepada Allah dengan memiliki pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada kita,
dengan cara mengabdi itu berbagai macam caranya. Lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsirnya nakhassaka bil ibadah min tauhid wa ghairihi wa yutlabul ma'unah 'ala ibadah wa ghairiha. Bayangkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Tafsirnya nakhassaka bil ibadah min tauhid, beribadah dengan ma'rifah kepada Allah. Untuk menuju ma'rifah kepada Allah tidak bisa tanpa konsep belajar, terutama ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu di dalam akidah kita yang kita pelajari itu mazhabnya Imam Abu Yazid Al-Bustami dan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya, adanya kitab Sifat 20. Sifat 20. Bukan daripada Ibnu Taimiyah, bukan, tapi dari mazhab akidah umat Islam itu bermazhabkan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Ini akidahnya. Tapi dalam hal untuk belajar mengarah kepada tauhid, belajarlah dulu ajaran syariat, tata cara. Syariat itu aturan bagaimana caranya melaksanakan ibadah menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting dipelajari, yang harus meresap ke dalam hati kita, menusuk lebih dalam lagi kepada hati sanubari kita, sehingga kita merasakan lezatnya menyebut nama Allah itu. Kenapa sih kita berani menyebut nama Allah? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh hingga kita mengucapkan kata-kata Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi kala ruku. Maka dikala kita ruku, maka kita melihat di situ ada tanah. Maka kita akan ingat diri kita bersumber daripada tanah. Ruku, begitu ruku dia ingat ini tanah yang sangat hina di hadapan Tuhannya. Dan begitu dia sujud Subhan Rabbiyal Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, dan hanya untuk Dia puja dan puji, tidak ada yang lain yang pantas dipuji. Suatu saat begitu sujud ke tanah, dia ingat, otaknya ini ingat, batinnya peka bahwa suatu saat dia akan kembali kepada bumi, dia akan terkubur di dalam bumi. Baru merasakan kalau nikmat sujud kepada bumi, hakikat hati menuju sujud kepada bumi adalah suatu saat kita akan berbaring di dalam bumi ini. Kalau sudah berbaring di dalam bumi itu, amal yang bisa menjadi selamatnya seseorang itu ada 3. 1, ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga anak yang soleh yang rajin mendoakan. Tapi kalau tidak ada yang 3 ini, maka celakalah Anda. Makanya bagi mereka yang tidak mengerti tata cara rukun wudu, rukun sholat, rukun wudu, rukun sholat, rukun baju, itu harus dipelajari. Itu ada di dalam kitab Sabilan kalian. Insyaallah nanti kita ajarkan itu dan kita sampaikan dalam tausiah kita. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsirnya, maksud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya Engkaulah yang na'budu berarti kami itu ada nun. Na'budu berarti nun itu adalah huruf, tapi huruf yang mengandung makna. Na'budu, kami hanya mengabdi kepadamu, bukan aku yang mengabdi kepadamu, tapi kami yang mengabdi kepadamu ya Rabb. Jadi na'budu nasta'in itu itu adalah bagian daripada huruf. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah,
hanya engkaulah, hanya kepada engkau aku minta tolong, hanya kepada engkau kami nasta'in, hanya kepada engkau aku mengabdi. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong dalam hal menghadapi kehidupan ini. Jadi artinya kami beribadah hanya kepada Allah, seperti mentauhidkan, mengesahkan Allah dan lain-lainnya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hambamu dan lain-lain. Makanya ayat nakhsaka, hanya kepadamu bila ibadah, ibadahku kepadamu ya Allah, min tauhid wa ghairi, dan hanya kepadamu aku bertauhid, selain daripadanya. Wa yudlibul ma'una 'alal ibadati wa ghairiha, maka orang itu akan bitalibul ma'unah, dia akan belajar tentang ma'unah. Irhad itu kejadian istimewa pada Nabi. Ma'unah itu keistimewaan yang terjadi kepada orang yang soleh. Misalnya orang itu diranjak begitu setumnya meranjak, itu orang masih masuk ke dalam tanah. Begitu selesai dia bangun lagi, bangkit, hidup kembali. Ini bukan sihir, inilah ma'unah, hasil orang yang punya amaliyah tauhid, mengesahkan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku mengabdi, bertauhid, berbuat, bermoral, berbagai macam kehidupan yang warna-warni ini. Semuanya tujuannya adalah untuk Allah. Mengabdi hanya untuk Allah. Seterusnya ya apa yang kita raih? Ridha Allah. Kenapa kita meraih ridha Allah? Karena Allah punya janji. Kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mungkir kepada makhluk yang dijanjikan kepadanya. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sudah wadalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu tafsirnya sudah, yang dua itu dihimpunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, menghamba, bertauhid. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong, bukan kepada yang lain selain daripada Allah, dan tidak menduakan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kalau minta kepada Allah, berdoa, janji Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku niscaya aku kabulkan. Cuma jangan berharap kapan dapat dan kapan ini diraih. Ini harus dijemput, diambil. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mengabdi. Mengabdilah dengan cara syariat yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah. Wa iyyaka nasta'in, maka ajarilah dan pelajarilah setiap tauhid supaya mudah di dalam merasakan keberadaan Allah antara makhluk dan sang Khalik, sang penciptanya, sehingga dia merasakan nyamannya beribadah. Walau kehidupan gonjang-ganjing ini tidak terlepas kepada semua ulama. Tidak semuanya, jangan dikira jadi ulama itu enak. Justru dia adalah pemegang
kunci untuk menyelamatkan umat. Tapi kalau salah dalam penyampaian, maka celakalah umat. Dan kalau ini dijadikan suatu bisnis, maka bisnis kita akan merugi di dunia. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah, itu bukti kita minta tolong kepada Allah, bahkan kita berbisnis kepada Allah. Lalu kita melaksanakan ikhtiar kita jalan, kita berdoa kepada Allah, begitu sampai kepada makhluknya kita minta duit. Kalau sudah kita minta duit, berarti dia awali ini perintah Allah. Aku harus jemput rezekiku. Kalau orang itu memberi, berapa dia memberi, tidak sesuai dengan misalnya keinginan kita, walau sedikit, syukuri yang sedikit itu. Setelah itu siratal alaihim, maknanya ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi sudah nakhassa bil ibadati la min tauhid wa ghairi. Ini sudah tadi dibicarakan al-ma'unah wa bitalibul ma'unah, dan dia disuruh menuntut untuk mendapatkan ma'unah, amal ibadah dari hasil ibadahnya wa ghairiha, dan selain daripada ibadah-ibadah lain dia akan mendapatkan ma'unah. Ma'unah itu suatu keistimewaan yang sangat baik diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh. Ma'unah adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang muslim, beramal soleh, hanya berbuat, punya pegangan dan punya komitmen iman. Orang yang punya komitmen dan tidak akan berubah pendiriannya untuk mempertahankan komitmen yang sudah dia nyatakan pada batinnya, bahwa dia tidak akan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Ini sebenarnya Fatihah, percakapan kita dengan Tuhan, percakapan kita dengan Allah. Jangan digunting, jangan coba Anda main-mainkan kalimat Allah, apalagi dengan kata-kata qasam, sering sumpah karena Allah, sumpah karena Allah, karena Anda tidak merasa keberadaan Tuhan. Jika Anda berani mengatakan itu, akan terjadi kepada diri Anda apa? Kerusakan moral dan tidak dapat ridho dan hidayah daripada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah, orang yang mendapat hidayah, wa yubaddilu min alladzi bi sholatihi la bi sholatihi, artinya orang itu dapat hidayah berupa apa? Kalau dia mampu melaksanakan ibadah sholat bi sholatihi, dia mampu sholat, itu adalah hidayah dari Allah, bukan hidayah dari kita. Kita tidak bisa memberikan hidayah, tapi kalau Allah, dialah yang berhak memberikan hidayah kepada hambanya. Sehingga kita sebagai hamba Allah jangan memvonis seseorang, orang yang tidak sholat, kita vonis sementara kita sholat, maka itu merusak ibadah kita dan merusak akidah dan merusak tauhid kita, hingga tatanan dalam pergaulan itu tidak bisa lagi kita nikmati dalam berteman, kita nikmati dalam pergaulan. Kenapa? Karena kita menyangka cermin orang itu watak dan tubuh orang. Kita bisa bercermin dari sana, watak dan di tubuh orang ini dia punya anatomi tubuh, yang anatomi tubuh ini berkembang, berbuat, action, sehingga itu menjadi suatu cermin buat kita. Kalau baik kita ambil cermin yang baiknya, kalau jelek, kalau retak, dan jangan diikuti, dan jangan bercermin kepada sesuatu yang retak, tapi bercerminlah kepada sesuatu yang sempurna. Ya.
itu bil hidayah wa yubaddilu min alladhi bi salati, itu maknanya ghairil maghdubi alaihim wa humul yahudi. Dan jangan sampai kita ini ghairil maghdubi alaihim, tadi makna siratal ladzina an'amta alaihim itu udah selesai. Ini makna ghairil maghdubi alaihim wa humul yahudi. Jangan sampai kita jadi orang Yahudi. Ya Rob, aku mengabdi kepadamu, aku minta pertolongan kepadamu. Siratal ladzina an'amta alaihim, sirat adalah jalan. Alladzi an'amta alaihim, jalan itu memerlukan hidayah, petunjuk. Petunjuk merupakan hidayah. Makanya Al-Quran adalah bapak atau ibunya hidayah. Quran adalah hidayah. Kalau kita baca bisa menjadi hidayah bagi orang yang berakal dan mau memikirkan ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa membaca, tidak mengerti tafsir dan tidak paham akan ayat-ayat Allah, kita akan hidup di lingkaran ayat-ayat setan dan ayat-ayat yang kafir, dan itu tidak dirasakan iman kita. Makanya kata Nabi, iman itu bercabang-cabang, cenderung ke harta, cenderung ke wanita, cenderung takut mati, cenderung hubub dunia. Iman itu bercabang-cabang. Pilihlah. Kalau hubub dunia, jadilah orang yang hubub dunia untuk akhirat dan menyelamatkan dirinya. Tapi janganlah Anda menjadi hubub dunia hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, sehingga membuat Anda hubub dunia semata dan melupakan Sang Pencipta. Maka Anda akan masuk neraka di dalamnya dan Anda kekal di dalam itu. Makanya sholat ini adalah suatu komitmen umat Islam melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam untuk membentuk keimanan dan ketakwaan dan membentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga terjadilah perubahan gejolak jiwa, timbullah akhlak yang baik, cermin yang baik. Ini dalam hal pergaulan, kita mengabdi kepada Allah, kita bergaul. Kenapa? Kita mengabdi kepada Allah. Apa yang kita bisa sampaikan? Siapapun, manusia manapun, tidak ada yang tidak diuji Allah. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Muhammad SAW terusir dia dari tempat lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, berkubur juga di Madinah. Karena Allah kasih hidayah kepada beliau, karena beliau menabur rahmat. Orang yang menabur rahmat tentu ada tantangan dan rintangannya. Ini yang penting. Makanya sirat itu jalan alladzi amta alaihim. Makanya sirat itu dimaknai hidayah. Sirat itu adalah jalan yang menunjukkan kepada kebenaran, jalan yang mengajarkan akhlak, jalan yang mengajarkan tata bahasa atau menggunakan anatomi tubuh, gerak itu dengan akhlak. Akhlak itu dibentuk dengan sholat. Kalau orang tidak sholat, tidak menunjukkan karimah akhlaknya, itu sama saja orang yang tidak sholat. Bagi orang yang menjiwai, mendalami kata-kata bisolatihi didapat dari bil hidayah. Orang yang dapat hidayah, mereka sholat untuk membentuk karakter kejiwaan kita, lebih cinta kepada Allah, cenderung cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mencari cara nafkah rezeki yang halal saja, yang halal saja, sehingga menjadikan hati kita menjadi bersih, timbullah akhlak-akhlak mahmudah, keluarlah sifat-sifat mazmumah. Akhlak mahmudah itu dia menunjukkan rahmat kepada orang banyak. Akhlak mazmumah ini dia menunjukkan kejelekan kepada orang, dan orang akan mencermin kepada dirinya bahwa orang ini sangat jelek.
itu zulman. Alah, jadi bil hidayah wa yubaddilu bainal ladzi bi sholati ghairil maghdubi alaihim wa humul yahudi. Jangan sampai kami ini disesatkan, jangan sampai kami ini tidak diberi hidayah seperti orang Yahudi yang tidak diberi hidayah, seperti Abu Jahal yang tidak diberi hidayah. Terlalu banyak tafsir kalau kita bicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar, namanya Umar. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa. Dia mendoakan Umar agar masuk Islam supaya Islam ini menjadi kuat, perjuangan Islam semakin kuat bertambah. Tapi bukan Umar atau Abu Jahal yang menjadi masuk Islam, tetapi Umar bin Khattab yang masuk Islam. Selanjutnya, wala itu dimaknai wa ghairi, dan selain. Kalau boleh tafsirnya wa humun nasara wa nakatihi wa nikatatil badal ifadah annal muhtadin liyaswa yahuda wala nasara. Jadi syirat itu tadi, tunjukkan kami jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, seperti nikmat yang kau anugerahkan kepada nabi-nabimu dan kepada rasul-rasulmu dan kepada orang-orang yang soleh dan ulama-ulama yang rasyid dan ulama-ulama mutahaqqiqin. Mereka lapang dada dikala mereka dapat bala, tapi dia akan selalu bertahan keimanan dan ketakwaannya kalau dia diuji dengan cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Memang itulah tantangan hidup. Kalau kita bisa melewati tantangan itu, maka sirat, maka jalan kita akan menjalani dengan cara mempunyai petunjuk arah. Arah ini adalah Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui petunjuk dan hidayah, kemudian itu diperjelas lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan mereka yang dimurkai oleh Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan bukan pula dhalin. Mereka yang sesat, yang dimaksud adalah orang-orang faidah. Adanya penjelasan tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak dapat hidayah, dan bukan pula orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, dan hanya kepadanya lah dikembalikan kepada sesuatu segala urusan, segala urusan. Jadi sudah jelas. Akhir daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ini sudah saya himpunkan, sudah saya selesaikan, saya tutup tafsir daripada surah Al-Fatihah. Kita tafsir lain, silakan anak-anak sekolah santri bisa memaknai setiap tafsir yang ditafsirkan daripada kalimat-kalimat Fatihah. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin.
Jadi jangan sampai kita itu tidak mendapat petunjuk. Siapa yang tidak dapat petunjuk? Orang Yahudi. Siapa yang mendustakan agama Allah? Itu orang Nasara. Mereka ini orang yang tidak dapat hidayah. Jauhkan kita daripada jalan orang yang tidak dapat hidayah. Nah, makanya wahu Nasara wa nakatihi bidal ifadah annal muhtadin liyaswa Yahuda wa Nasara wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'il ma'ad wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira daiman abada wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Tafsir Fatihah saya selesaikan pada hari Kamis sore menjelang maghrib. Kalau ada kata-kata saya yang salah, hilang, kebodohan, kelemahan, dan serba kurang, itu memang milik kita. Tapi kalau yang benar, yang betul adalah yang hak, itu milik Allah semata. Saya minta ampun, minta maaf kepada semuanya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.